Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bab 160. Nathan mendorongnya pergi dan datang ke lobi. Matanya tertuju pada dua orang asing. Apa kamu baru saja memukuli seseorang? Melihat ini, kedua orang asing itu berdiri, langkah demi langkah menuju Nathan. Ya, kami yang memukulinya. Kamu ingin balas dendam. Kedua orang asing itu berbicara bahasa yang tidak lancar dan memandang Nathan dengan jijik. Minta maaf. Minta maaf karena memukulnya. Nathan memerintahkan. Minta maaf. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kami meminta maaf kepada seekor monyet? Kedua orang asing itu sangat arogan. Nathan dan James adalah orang yang lebih rendah di mata mereka. Tidak menganggap mereka sama sekali. Sudah memukul orang harus minta maaf. Sikap Nathan tegas. Rasa dingin terpancar dari tubuhnya. Kedua orang asing itu sangat tidak senang dengan cara Nathan memandang mereka. Karena mereka lebih tinggi dari Nathan. Mereka memandang rendah padanya. Dia mengulurkan tangan untuk mendorong Nathan. Buk. Tapi Nathan menendang lutut pria itu seperti kilat. Dalam sekejap, pria itu jatuh sambil berteriak kesakitan. Buk. Satu lagi juga berakhir sama. Berlutut dan berteriak. Keduanya berjuang untuk bangun. Nathan menginjak bahu mereka. Keduanya tampak kempes seperti bola dan tidak bisa bangun lagi. Hanya bisa berlutut dengan patuh. Ayah, bagaimana mereka menamparmu? Kamu bisa menamparkan mereka. Nathan berkata pada James. James ragu-ragu sejenak. Tetapi melangkah maju. Prak, prak, prak. Beberapa tamparan di wajah keduanya dengan suara yang nyaring. James menghela nafas. Baik. Sangat bagus. Sangat memuaskan hati. Prok prok prok. Orang-orang yang berbaris di luar bertepuk tangan. Di negara sendiri. Diganggu orang asing. Siapa yang tahan? Ini sangat keren sekarang. Ingat. Ini adalah negara Neslandia. Kamu setara dengan kami. Ini bukan tempat di mana kamu memiliki hak istimewa. Nathan berkata dengan dingin. Kedua orang asing itu menatap Nathan dengan jijik. Monyet rendahan. Tunggu saja apa yang akan terjadi. Kamu akan habis. Adrik Ilin juga setuju. Ya, nasibmu sudah tamat. Apa kalian tahu apa yang telah kalian lakukan? Aku minta mereka untuk meminta maaf. Apa salahnya? Kata Nathan. Dia menendang kedua orang asing itu dan berkata dengan marah. Minta maaf. Pertama, minta maaf karena memotong antrean. Kedua, minta maaf karena merusak dokumen orang lain. Ketiga, minta maaf sudah memukul orang. Pada saat ini, James merasa bahwa menantu ini sangat hebat. Kemana pecundang itu? James juga berteriak. Ya, minta maaf. Hei, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu punya masalah besar. Adrik Ilin segera berteriak. Hanya saja Nathan tidak memedulikannya. Dia memandang dua orang asing yang marah dan berkata sambil tersenyum, tidak mau meminta maaf. Bagus. Aku punya cara untuk membuat kalian meminta maaf. Kalian akan dideportasi dari Neslandia. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Abis riwayatmu, kamu akan mati. Adrik Ilin memperingatkan. Nathan tersenyum. Apa? Kamu tidak senang melihat orang asing yang berlutut? Aku mendengar. Ini adalah hak istimewa yang kamu berikan. Aku ingin bertanya kepadamu. Kualifikasi apa yang mereka punya untuk memiliki hak istimewa darimu? Kamu membiarkan warga sendiri menghabiskan 1 atau 2 jam untuk mengantre dan membiarkan orang-orang ini memotong dalam antrean. Kamu ingin berlutut dan tidak bisa berdiri lagi. Kuberitahu kamu, pengurusan suratmu tidak akan pernah dilayani mulai sekarang. Adrik Ilin mengancam. Haha, kalau begitu mari kita lihat. Saat itu, sebuah mobil putih berhenti di sisi jalan. Bab 161. Keduanya turun dari mobil dan berlari ke depan. Adrik Ilin senang melihat ini. Wajahnya berubah. Dan dia segera menyapanya. Dia berkata dengan terkejut, Kepala Pimpinan Ahmad Jaja. Bukankah kamu pergi rapat di komite kota? Mengapa Anda kembali? Ketika Ahmad Jaja melihat Adrik Ilin, giginya gemeretak karena kebencian. Dia berteriak. Adrik Ilin, kamu telah dipecat. Duar. Dengan satu kalimat Adrik Ilin tercengang. Menatap Ahmad Jaja dengan tidak percaya. Dia menatap Nathan lagi. Sepertinya tadi dia menelepon.
Tidak terpikir dirinya benar-benar dipecat. Adrik Ilin ingin berdalih, tapi Ahmad Jaja mendorongnya. Pergi. Aku tidak perlu mendengarkan penjelasan apapun. Aku tahu semua yang terjadi. Setelah tiba di lobi, Ahmad Jaja berlari ke Nathan dan berkata sambil tersenyum, Clark, Andersen. Kami sudah mengetahui apa yang baru saja terjadi. Pertama-tama, aku mewakili para pegawaiku minta maaf kepada Anda. Ahmad Jaja berkata kepada pegawai lagi. Mulai sekarang, semuanya harus sesuai prosedur. Mereka yang sudah membuat janji, datang sesuai janji. Dan yang tidak punya janji mengantre dengan patuh. Siapapun yang membuka jalur khusus setelah kejadian ini, nasibnya akan sama dengan Adrik Ilin. Prioritas warga sendiri dulu. Baik, kali ini, semua orang bertepuk tangan. Segera hentikan urusan kedua orang ini. Jika masih ingin diurus, antre di sana. Ahmad Jaja berkata dengan dingin. Prosedur dua orang asing ini hampir selesai. Namun, Ahmad Jaja berjalan ke komputer dan menghapus datanya. Dan semuanya harus dilakukan ulang. Inilah yang ingin kita lihat. Semua orang bertepuk tangan. Ahmad Jaja juga meminta pegawainya membuat ulang prosedur James yang dirobek. Kedua orang asing itu tercengang. Tidak pernah menyangka sikap mereka begitu keras. Ahmad Jaja datang dan berkata dengan dingin. Jika kalian berdua tidak meminta maaf, aku tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda di sini. Jangan sampai nanti Anda harus meninggalkan negara ini dengan waktu yang terbatas. Pikirkan sendiri. Kedua orang asing itu saling memandang dan akhirnya menundukkan kepala. Minta maaf kepada Nathan dan James. Kami salah. Apa sudah cukup? Keduanya bertanya. Kalian berdua sudah meminta maaf. Tapi aku tidak menerimanya. Kata-kata Nathan mengejutkan semua orang. Bertemu orang seperti kalian harus langsung dideportasi. Ketika Nathan mengatakan ini, semua orang bertepuk tangan. Ya, harus dideportasi. Memukul orang dan merobek dokumen. Hama seperti ini harus diusir. Nathan memanggil Harvey Cobb dan memintanya untuk memeriksa resume keduanya. Penyelidikan ini mengungkapkan banyak masalah. Keduanya memiliki banyak masalah. Dan bahkan izin masuknya dipalsukan. Syarat yang cukup untuk mendeportasi mereka. Segera. Harvey Cobb mengirim orang dan memerintahkan keduanya untuk meninggalkan negara dalam batas waktu yang ditentukan. Batas waktunya adalah 1 minggu. Jika tidak maka akan dipaksa deportasi dari Neslandia. Keduanya menyaksikan Nathan dan James pergi dengan kesal. Pada akhirnya, James berhasil membuat surat balik nama sesuai keinginannya. James memuji penampilan menantunya hari ini. Kamu terlalu pintar. Langsung hubungi atasan mereka. Maka masalahnya langsung diselesaikan. James tersenyum. Nathan tercengang. Dirinya yang memerintahkan secara langsung. Ketika kedua orang asing itu kembali ke tempat tinggal mereka, mereka sangat marah. Mengancam akan memenggal Nathan. Pada saat ini, seorang pria kulit putih mengenakan jas datang dan bertanya, Trek, Terison, kalian telah diberi batas waktu untuk meninggalkan negara ini. Bersambung.